Alkisah, di sebuah desa kecil di Kalimantan Barat yang dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang ibu bersama anak gadis semata wayangnya. Rumah mereka sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu dengan atap daun rumbia. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, si ibu selalu bersyukur dan sabar menjalani hari-harinya. Ia adalah wanita yang pekerja keras, penuh kasih sayang, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun, walau hidupnya tak mudah. Anak gadisnya, satu-satunya yang ia miliki di dunia ini, tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik. Wajahnya putih bersih, kulitnya halus seperti porselen, matanya bening seperti embun pagi, dan rambutnya panjang hitam legam, terurai indah sampai ke pinggang. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengaguminya. Bahkan tak sedikit pemuda dari desa lain yang datang hanya untuk sekadar melihat si gadis lewat di jalan. Mereka bilang, si gadis itu bagaikan bunga yang tumbuh di tengah hutan langka dan mempesona. Namun sayangnya, keindahan wajah si gadis tidak sejalan dengan sikap dan perilakunya. Di balik wajah cantiknya, tersembunyi hati yang keras, sombong, dan pemalas. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya, termasuk ibunya sendiri. Ia merasa tidak pantas hidup dalam rumah kecil, tidak pantas memakai baju lusuh, dan apalagi membantu pekerjaan rumah yang kotor dan melelahkan. Setiap hari, ibunya harus bangun lebih pagi, jauh sebelum matahari terbit. Ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, menuruni sungai untuk mencuci pakaian, lalu menyiapkan makanan dari hasil kebun seadanya. Saat ibunya sibuk di dapur, si gadis justru masih asyik duduk di depan cermin kecilnya, menyisir rambutnya perlahan, menghias wajahnya, dan mematut-matut diri. Ia seringkali duduk berjam-jam, mencoba berbagai gaya rambut, memilih-milih kain yang paling bagus untuk dipakai, meskipun hari itu tidak ada siapa-siapa yang akan ia temui. Sang ibu dengan sabar memanggil anaknya. "Nak, tolong bantu ibu jemur pakaian." "Ya, ibu mau lanjut masak sayur di dapur." Namun si gadis hanya menjawab pelan sambil tetap menatap cermin. "Enggak, Bu. Panas banget di luar. Lagian nanti kulitku jadi gosong." Ibunya pun hanya menghela napas, lalu kembali mengerjakan semua sendiri. Tak hanya satu atau dua kali, hampir setiap hari begitu. Ibu itu tetap sabar, karena ia percaya suatu hari anaknya akan berubah. Ia selalu berdoa diam-diam, berharap anaknya bisa menyadari pengorbanan dan kasih sayang yang telah ia berikan sejak kecil. Namun kenyataannya, semakin besar anaknya, semakin jauh pula sikapnya dari sang ibu. Bahkan, saat sang ibu mengajak bicara pun, si gadis sering memasang wajah masam, seperti tidak suka diganggu. Kalau sedang tidak mood, ia bahkan tak segan membentak ibunya. Pernah suatu hari, sang ibu membuatkan baju dari kain tua yang ia jahit sendiri, dengan harapan baju itu bisa dipakai anaknya ke pasar, biar kelihatan rapi. Tapi, bukannya senang, si gadis justru melempar baju itu ke lantai dan berkata, "Malu, Bu, ini kainnya jelek banget, gak cocok buat aku." Waktu itu mata sang ibu berkaca-kaca, tapi ia tidak marah. Ia hanya memungut kembali baju itu, melipatnya perlahan, lalu menyimpannya di bawah bantal. Dalam hatinya, ia masih berharap anaknya bisa mengerti bahwa yang terpenting bukanlah kemewahan, tapi ketulusan. Hari demi hari berlalu, musim pun berganti. Warga desa mulai membicarakan sikap si gadis. Banyak yang merasa kasihan pada sang ibu, yang meskipun sudah tua, masih harus bekerja keras sendiri. Beberapa ibu-ibu di desa bahkan pernah mencoba menasihati si gadis secara halus, tapi justru malah dibalas dengan senyum sinis. "Terima kasih ya, Bu, udah perhatian," kata si gadis. Tapi nada bicaranya jelas menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar menghargai nasihat itu. Ibunya pun makin sering menjadi bahan bisik-bisik di belakang. Tapi bukan karena aib, melainkan karena semua orang tak habis pikir. Bagaimana bisa ada anak yang begitu durhaka pada ibunya sendiri? Padahal ibunya begitu tulus dan sabar. Suatu hari, di pagi yang cerah, sang ibu bersiap untuk pergi ke pasar. Ia akan menjual hasil kebun dan kayu bakar seperti biasanya. Tapi kali ini, ia punya ide untuk mengajak anaknya ikut serta. Ia berharap, mungkin dengan melihat sendiri bagaimana kerasnya perjuangan hidup di luar rumah, si gadis bisa membuka hatinya dan mulai berubah. "Anakku, ayo temani ibu ke pasar hari ini.
ajak sang ibu dengan suara lembut. Si gadis menoleh dengan malas. Ngapain, Bu? Panas, capek, nanti kakiku lecet. Gak apa-apa, Nak. Kita jalan pelan-pelan saja. Ibu cuma pengen kamu lihat dunia di luar sana. Dan mungkin kamu juga bisa belajar bantu ibu sedikit. Setelah dibujuk cukup lama, akhirnya si gadis setuju. Tapi dengan syarat, ia harus pakai baju terbaiknya, memakai bedak, lipstik, dan membawa payung kecil agar wajahnya tidak terkena matahari langsung. Ia bahkan memilih sandal yang paling bersih dari lemari. Karena katanya tidak mau terlihat seperti orang kampung. Pagi itu, mereka pun berangkat bersama. Sang ibu membawa keranjang besar berisi hasil kebun dan kayu bakar di punggungnya. Sedangkan si gadis hanya membawa dirinya sendiri. Jalannya pun pelan-pelan, seperti takut tanahnya kotor atau batu menyentuh sandalnya. Warga desa yang melihat pun hanya bisa saling pandang. Ada yang tersenyum kecut, ada yang menggeleng pelan, dan ada juga yang menatap sang ibu dengan penuh iba. Namun, sepanjang perjalanan itu, si gadis mulai merasa risih. Setiap kali ada orang lewat dan menatapnya, ia merasa malu berjalan di samping ibunya yang dekil dan lusuh. Baju ibunya penuh keringat, rambutnya berantakan, dan kaki serta tangannya kotor karena membawa beban berat. Ketika ada seorang ibu menyapa dan bertanya, ini ibumu ya, Nak?" Gadis menjawab dengan cepat, "Bukan kok, dia cuma pembantu." Sang ibu terdiam. Ia mendengar jelas apa yang dikatakan anaknya, tapi ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Tak hanya sekali, beberapa kali di perjalanan, si gadis terus mengelak saat orang-orang bertanya tentang hubungannya dengan sang ibu. Ia terus menyangkal bahwa ia adalah anak kandung dari wanita tua yang kini berjalan pelan di sampingnya. Ia terus merasa malu, padahal wanita itu adalah satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka pun beristirahat di bawah pohon rindang. Sang ibu duduk di atas batu besar, meletakkan keranjang di sampingnya. Keringat membasahi wajah dan punggungnya, nafasnya terengah. Usia memang tak lagi muda. Ia memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas panjang. Anaknya hanya berdiri, sibuk membersihkan debu dari pakaiannya, seolah tak peduli ibunya hampir pingsan karena lelah. Tapi saat sang ibu menatapnya, yang ia lihat justru wajah datar tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dalam hatinya, sang ibu bertanya-tanya, di mana letak kesalahan yang ia buat selama ini? Kenapa anak yang ia besarkan dengan penuh kasih malah tumbuh menjadi pribadi yang dingin dan tak tahu terima kasih? Tapi lagi-lagi, ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memandang anaknya dengan tatapan penuh kesedihan. Sampai pada titik itu, ia merasa hatinya tidak kuat lagi menahan semuanya. Mungkin memang benar bahwa kasih ibu sepanjang masa, tapi luka di hati ibu yang terus dilukai anak bisa jadi terlalu dalam untuk disembuhkan. Ia pun menunduk, menggenggam tangannya, dan dalam hati ia mulai berdoa. Sebuah doa yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Doa yang lahir dari rasa kecewa yang paling dalam. Dari hati seorang ibu yang sudah terlalu lama terluka. Sambil duduk di atas batu besar itu, sang ibu mencoba menahan air matanya yang sudah hampir tumpah. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan anaknya. Meskipun hatinya serasa diremas. Remas, ia tahu. Ia hanyalah seorang ibu tua dengan tangan kasar dan wajah penuh keriput. Tapi ia juga tahu, cinta yang ia beri sejak anaknya kecil tidak pernah setengah-setengah. Ia bahkan rela tidak makan demi anaknya bisa kenyang. Rela hujan-hujanan demi bisa membawakan kayu untuk dimasak. Dan rela dicemooh orang demi melihat anaknya tetap bisa tersenyum. Namun hari itu, saat mendengar anaknya menyebut dirinya sebagai pembantu, hatinya seperti tersayat. Ucapan itu mungkin hanya satu kalimat pendek, tapi maknanya seperti pisau yang langsung menusuk ke dada. Ia bertanya dalam hati, "Apakah wajahku begitu memalukan bagimu, Nak? Apakah peluh dan lelahku membuatmu jijik? Apakah menjadi ibumu adalah sesuatu yang layak kau sembunyikan?" Angin siang mulai berhembus. Daun-daun kering beterbangan di sekitar mereka. Si gadis masih berdiri, memainkan rambutnya yang terurai, tanpa menyadari bahwa ibunya sedang bergelut dengan perasaan yang sangat berat. Ia masih lebih sibuk membersihkan kakinya dari debu,
ketimbang menengok ke arah ibunya yang mulai membungkuk kelelahan. Beberapa saat kemudian, sang ibu bangkit berdiri perlahan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu kembali mengangkat keranjang di punggungnya. Si gadis pun berjalan lebih dulu, menjaga jarak agar tidak terlihat terlalu dekat dengan ibunya. Ia takut orang-orang kembali mengira bahwa mereka adalah keluarga. "Malu," katanya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pasar desa yang letaknya cukup jauh dari tempat mereka tinggal. Jalanan yang dilalui bukan jalan aspal, melainkan jalan setapak dari tanah merah. Terkadang berbatu, terkadang berlumpur. Sang ibu harus berjalan hati-hati agar keranjang di punggungnya tidak jatuh. Sementara si gadis melangkah pelan-pelan agar sandalnya yang bersih tidak kotor. Di tengah perjalanan, mereka melewati beberapa rumah warga. Beberapa orang tua sedang duduk di depan rumah, melihat mereka lewat. Seorang ibu tua lain yang mengenal mereka sejak lama menyapa hangat dari kejauhan. Itu anakmu ya, Mak? Waduh, tambah cantik aja sekarang. Calon menantu idaman nih. Seru ibu itu sambil tertawa kecil. Sang ibu ingin menjawab, tapi belum sempat bibirnya terbuka. Si gadis langsung menyahut lebih dulu. "Bukan kok, dia cuma orang yang bantu-bantu di rumah," katanya dengan suara datar namun tegas. Ibu tua yang menyapa itu terdiam sejenak. Ia menatap sang ibu dengan heran, lalu melihat ekspresi wajah si gadis yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Sang ibu menunduk dalam, pura-pura sibuk memperbaiki tali keranjangnya yang hampir putus. Tapi dari balik wajahnya yang tertunduk, air mata sudah mulai mengalir perlahan. Air mata itu bukan air mata biasa. Itu adalah air mata seorang ibu yang menyimpan kecewa bertahun-tahun. Bukan karena dihina orang luar, tapi karena ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Anak yang dulu ia timang, ia susui, ia rawat dengan tangan sendiri, kini bahkan tidak mengakui keberadaannya. Perjalanan terasa sangat panjang. Matahari sudah makin tinggi, panasnya mulai membakar kulit. Si ibu terus melangkah, meskipun kakinya mulai terasa nyeri. Setiap langkah seperti beban, bukan hanya karena keranjang berat di punggungnya, tapi karena hatinya yang makin lama makin berat memikul luka. Sementara itu, si gadis mulai terlihat lelah juga. Tapi bukan karena berjalan membawa beban, melainkan karena terlalu banyak mengeluh dalam hati. "Duh, jauh amat sih. Kapan sampainya? Ini sih nggak worth it buatku. Harusnya aku tinggal di kota, bukan di tempat kayak gini," gumamnya dalam hati. Saat mereka melewati jembatan kecil dari kayu, seekor anak kecil menyapa si gadis. "Kakak cantik, lagi jalan sama mamanya?" "Ya," si gadis kembali memasang wajah kaku, bahkan sedikit cemberut. Ia menjawab, "Bukan mama aku, cuma orang yang ikut kerja di rumah." Anak kecil itu cuma mengangguk polos, tidak paham maksud sebenarnya. Tapi sang ibu kembali merasa hatinya tercabik. Kali ini ia menoleh ke arah anaknya, menatapnya lama. Namun, si gadis tak membalas tatapan itu. Ia justru memalingkan muka, seolah tak peduli. Tak jauh dari situ, mereka pun berhenti lagi untuk beristirahat. Kali ini, di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir sawah, udara sedikit lebih sejuk, dan suara serangga mulai terdengar dari rerumputan. Sang ibu duduk lagi, memijat kakinya yang pegal. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tapi batinnya semakin tidak tenang. Ada rasa kecewa yang makin membesar di dalam dirinya. Ia tidak lagi bisa menahannya. Tanpa sadar, ia menggumamkan doa pelan, hampir seperti bisikan, "Ya Tuhan, aku ini cuma ibu biasa. Tapi, aku juga manusia. Aku capek, aku lelah. Kalau memang dia bukan anakku, ambillah dia. Tapi kalau dia memang darah dagingku dan dia durhak, beri dia pelajaran agar sadar." Si gadis yang berada tak jauh dari sana tidak mendengar doa itu. Ia masih asyik menyisir rambutnya dengan jari, memeriksa bayangan wajahnya di permukaan air sungai kecil di samping pohon. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa ibunya, satu-satunya orang yang menyayanginya tanpa syarat, sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun berjatuhan. Langit yang semula cerah mulai tampak mendung. Tapi si gadis tidak peduli. Ia mengira itu cuma cuaca biasa. Namun di hati sang ibu,
ada perasaan aneh yang muncul. Doanya tadi, meski lirih, terasa seperti pecahan gunung es yang akhirnya runtuh setelah menahan beban bertahun-tahun. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi hatinya sudah terlalu hancur untuk berharap. Dan begitulah akhir dari perjalanan mereka hari itu. Perjalanan yang seharusnya membawa mereka lebih dekat justru menjadi titik yang menjauhkan mereka lebih dalam. Si gadis tetap dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh dengan cermin dan pujian palsu. Sedangkan sang ibu makin tenggelam dalam sunyi dan luka yang tak terlihat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah doa itu akan dikabulkan? Atau akankah si gadis menyadari kesalahannya sebelum semuanya terlambat? Bab 1. Ini menjadi awal dari sebuah kisah yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga menyimpan pelajaran besar bagi siapa saja yang membacanya. Tentang bagaimana cinta seorang ibu bisa begitu besar. Namun, bahkan cinta sebesar itu pun bisa retak bila terus disakiti. Pagi itu, langit masih malu-malu menunjukkan cahaya mataharinya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan dan jalanan tanah merah yang mengarah ke desa sebelah, tempat pasar tradisional berada. Suara ayam mulai terdengar dari kejauhan, saling bersahutan dengan suara cicak yang belum sepenuhnya tidur. Desa masih sunyi. Tapi di rumah kecil di pinggir ladang itu, seorang ibu sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan hasil panen kecil-kecilan yang akan ia bawa ke pasar. Beberapa ikat bayam, kangkung, singkong, dan beberapa sayur lain, ia tata dengan rapi di dalam keranjang rotan besar yang akan digendongnya. Setelah semua siap, sang ibu duduk sebentar di bangku kayu depan rumah. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke arah kamar anak gadisnya yang masih tertutup. Ia ragu, tapi mencoba menguatkan hati. Hari ini, ia ingin mengajak anaknya ikut ke pasar. Ia tahu perjalanan ke pasar bukan hal yang mudah. Panas, jauh, berdebu, dan melelahkan. Tapi di dalam hatinya, ia ingin anaknya belajar. Bukan hanya tentang bagaimana mencari uang, tapi juga tentang menghargai jerih payah dan merendahkan hati. Pelan-pelan, ia ketuk pintu kamar itu. "Nak, ayo bangun, temenin ibu ke pasar ya." Suaranya lembut, penuh harap. Si gadis yang masih meringkuk di kasurnya membuka mata dengan malas. Ia menguap kecil, lalu menjawab dengan nada ogah-ogahan. "Ke pasar? Emang kenapa aku harus ikut, Bu? Ibu cuma pengen kamu lihat sendiri. Gimana perjuangan ibu tiap hari? Biar kamu ngerti," kata sang ibu pelan, masih dengan suara penuh kesabaran. Si gadis diam sebentar. Lalu, sambil bangkit dari tempat tidurnya, ia menjawab, "Ya udah, aku ikut. Tapi aku mandi dulu. Aku mau dandan." Sang ibu tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan jawaban yang tulus, tapi tetap disyukuri. Setidaknya, hari ini anaknya mau keluar rumah bersamanya. Setelah bersiap-siap cukup lama, si gadis pun muncul dari kamarnya. Penampilannya rapi dan mencolok dibandingkan ibunya. Ia mengenakan baju warna cerah yang bersih dan wangi, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dirias tipis. Sandalnya juga bersih mengilap. Ia seperti hendak pergi ke pesta, bukan ke pasar tradisional. Sementara itu, sang ibu mengenakan baju sederhana yang sudah lusuh. Di punggungnya tergantung keranjang besar berisi hasil kebun. Tangannya penuh goresan kecil bekas bekerja. Tapi ia tetap berdiri tegak, walau langkahnya pelan karena usia. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan tanah menuju pasar yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah. Jalan itu bukan jalan rata. Kadang berbatu, kadang becek. Tapi sang ibu sudah terbiasa. Yang tidak terbiasa adalah si gadis. Baru berjalan 15 menit, ia sudah mulai mengeluh. "Ih, jalanannya jelek banget sih, Bu. Sandalku jadi kotor nih," katanya sambil melirik ke bawah. "Iya, Nak. Maaf ya. Memang jalan ke pasar begini, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja," jawab ibunya lembut. Mereka terus berjalan. Sang ibu tetap membawa keranjang di punggungnya, meski beberapa kali terlihat kepayahan. Si gadis, tangannya kosong. Sesekali ia sibuk memperbaiki letak kerah bajunya atau mengipas wajah dengan tangan agar tidak terlalu kepanasan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang memikul kayu. Bapak itu menyapa dengan ramah, "Pagi, Bu.
Wah, anaknya cantik sekali. Ikut ke pasar ya? Sebelum sang ibu sempat menjawab, si gadis menyela cepat. Bukan anaknya, Pak. Saya cuma ikut-ikut aja. Dia yang kerja di rumah. Langkah sang ibu terhenti sejenak. Matanya langsung menatap tanah. Bukan karena takut atau malu pada orang lain, tapi karena hatinya seperti ditusuk. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah. Si bapak yang menyapa pun terdiam, sedikit kebingungan. Tapi ia mengangguk pelan dan kembali berjalan. Sang ibu tahu, itu bukan kejadian terakhir hari itu. Beberapa meter kemudian, mereka berpapasan lagi dengan seorang ibu penjual kerupuk yang sudah sering belanja di rumah mereka. Ibu itu melambaikan tangan sambil berseru. Pagi Bu, itu anak gadisnya ya, cantik banget, mirip sama ibunya. Dan lagi-lagi, si gadis menjawab datar. Bukan Bu, saya cuma tinggal numpang. Wajah ibu penjual kerupuk berubah seketika. Sang ibu kembali terdiam, mencoba tetap tegar. Tapi kali ini, air matanya jatuh juga, meski hanya setetes. Ia cepat-cepat menyekanya agar tak terlihat. Perjalanan itu terasa makin lama, bukan karena jarak yang jauh, tapi karena setiap beberapa langkah selalu ada saja warga yang menyapa dan bertanya. Dan setiap itu pula, si gadis selalu menyangkal bahwa ia adalah anak dari perempuan tua yang berjalan di depannya. Ia terus menyebut ibunya sebagai pembantu, orang rumah, atau penjaga. Ia malu berjalan di samping ibunya yang lusuh, berkeringat, dan penuh debu. Ia merasa tidak pantas disandingkan dengan seseorang yang terlihat seperti itu. Padahal, tanpa perempuan itu, ia tidak akan pernah ada di dunia ini. Pasar mulai terlihat dari kejauhan. Suaranya mulai terdengar. Dan bau-bau khas pasar mulai masuk ke hidung bau sayur. Daging, ikan, rempah, dan tanah basah yang diinjak ratusan kaki. Si gadis mulai mempercepat langkahnya. Ingin segera sampai dan duduk. Tapi saat mereka hampir sampai, sang ibu berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia duduk di tanah, menurunkan keranjang dari punggungnya. Si gadis memandang dengan kesal. Kenapa berhenti, Bu? Kita kan udah dekat. Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara lirih. Ibu capek, Nak. Bukan cuma kaki ibu, tapi hati ibu juga. Si gadis mengernyit. Hah? Maksudnya? Sang ibu menatap anaknya. Matanya merah. Bukan karena debu, tapi karena terlalu sering menahan tangis. Ia berkata pelan. Apa ibu begitu memalukan untuk kamu, Nak? Sampai kamu nggak mau ngakuin ibu ini siapa? Si gadis mendengus pelan. Bukan gitu. Aku cuma malu aja, Bu. Penampilan ibu tuh. Sang ibu memejamkan mata. Ia tidak ingin mendengar lanjutannya. Karena semakin didengar, semakin sakit. Ia tahu, selama ini anaknya malu memiliki ibu yang tidak cantik. Tidak kaya, tidak harum, dan tidak anggun seperti yang ia lihat di majalah atau televisi. Ibu mungkin memang jelek, dekil, dan miskin. Tapi, ibu sudah korbankan segalanya untuk kamu, Nak. Bahkan hidup ibu pun ibu berikan buat kamu. Katanya pelan. Si gadis diam. Tak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Sang ibu menatap langit yang tiba-tiba berubah menjadi mendung. Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran. Suasana jadi sepi. Lalu, dalam hati yang rapuh, sang ibu berdoa lirih. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, ambillah dia dari hidupku. Tapi jika dia anakku dan dia durhaka, tunjukkan padanya bahwa luka hati seorang ibu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Si gadis mendengar doa itu. Ia merasa aneh. Ada hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Angin makin kencang. Dan ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menoleh ke arah ibunya dan melihat ibunya menangis, tapi kali ini bukan tangisan lemah. Tangisan itu seperti doa yang telah lama disimpan. Dan akhirnya tumpah. Langit menggelap, angin menderu. Warga pasar mulai berlarian mencari tempat berteduh. Dan saat si gadis hendak melangkah, tubuhnya mulai terasa berat. Tangannya kaku, kakinya seperti ditarik tanah. Ia berteriak, Bu, maafin aku.
Aku anak ibu! Ibu, tolong! Tapi tubuhnya makin keras. Matanya basah, suaranya serak. Dan dari ujung matanya, tetesan air jatuh satu-satu, menetes ke tanah. Air mata itu tak berhenti mengalir. Dan dari situlah, warga desa mulai menyebut tempat itu sebagai tempat kutukan. Batu di tepi jalan itu, yang bentuknya mirip perempuan menangis, disebut orang-orang sebagai batu menangis. Dan dari sinilah, kisah itu akan terus dikenang, turun-temurun, jadi pelajaran untuk siapa saja. Langit makin gelap. Awan hitam menggulung pelan-pelan, seolah ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Udara yang tadinya panas, tiba-tiba jadi dingin. Angin berembus makin kencang, menggoyangkan pepohonan, dan menerbangkan daun-daun kering ke segala arah. Pasar yang tadinya ramai, mendadak jadi sepi. Beberapa pedagang buru-buru menutup lapaknya. Pembeli berlarian mencari tempat berteduh, dan anak-anak kecil yang tadinya berlarian, kini dipanggil pulang oleh orang tua mereka. Di antara semua itu, di sebuah tanah lapang di pinggir jalan masuk pasar, seorang perempuan tua duduk terdiam. Wajahnya muram, matanya basah, dan napasnya berat. Keranjang yang biasanya ia pikul penuh semangat, kini tergeletak begitu saja di sampingnya. Di depannya, berdiri anak perempuan yang telah ia lahirkan dan besarkan sendiri, anak yang selama perjalanan menolak mengakuinya, berkali-kali menyebutnya sebagai pembantu, dan seolah-olah malu karena ia hanyalah ibu yang tua, miskin, dan lusuh. Tangannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi batinnya sudah terlalu lama menahan sakit. Hatinya sudah berkali-kali hancur. Ia bukan ibu yang sempurna, tapi ia adalah ibu yang mencintai anaknya dengan cara yang paling tulus. Ia tak pernah meminta balasan. Ia tak pernah berharap disanjung. Ia hanya ingin dihargai, diakui, dianggap ada. Tapi hari itu, untuk kesekian kalinya, anak yang ia rawat dengan penuh kasih justru menginjak harga dirinya di hadapan orang banyak. Ia menatap anaknya dalam diam. Si gadis berdiri beberapa langkah di depannya, masih sibuk membersihkan baju dan wajahnya dari debu jalanan, seolah tidak sadar bahwa yang ia lukai bukan tubuh ibunya, melainkan hatinya. Dan luka di hati itu tak bisa diobati dengan apapun. Perempuan tua itu kemudian mendongakkan kepala. Matanya menatap langit yang kini sudah benar-benar kelabu. Hujan belum turun, tapi udara seolah menahan sesuatu yang besar. Ia memejamkan mata, menengadahkan kedua tangan yang penuh luka dan goresan itu. Lalu berdoa dengan suara yang pelan, tapi penuh kepedihan. Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, maka ambillah dia dari hidupku. Tapi jika dia memang anakku, dan dia telah durhaka, tunjukkan balasanmu. Tunjukkan bahwa air mata seorang ibu bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Si gadis yang mendengarnya langsung menoleh. Matanya membesar, wajahnya panik. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Tapi bukan takut pada ibunya, melainkan pada kata-kata yang baru saja dilontarkan. Kata-kata itu terasa berat, dingin, dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Angin mendadak berhenti. Semua terasa hening, terlalu hening. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Udara seperti membeku. Lalu, sekejap kemudian, suara petir menyambar. Keras, menggelegar, seolah membelah langit. Si gadis menjerit kecil. Ia berlari ke arah ibunya, berlutut di depan perempuan tua itu sambil menangis histeris. Untuk pertama kalinya, suaranya pecah. Tangisnya bukan lagi tangis manja, tapi tangis yang penuh rasa takut dan penyesalan. Bu, maafin aku, Bu. Aku salah, aku malu. Tapi aku tetap anak ibu. Aku minta maaf. Aku nggak akan begitu lagi. Bu, jangan doain yang jelek-jelek. Aku nyesel, Bu. Aku nyesel. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia memegang kaki ibunya sambil bergetar. Tapi sang ibu hanya menatapnya dalam diam. Tak ada kemarahan di matanya. Hanya kesedihan yang dalam. Ia tidak pernah ingin mengutuk anaknya. Tapi hari itu, ia sudah terlalu lelah untuk menahan semuanya sendiri. Langit makin gelap. Dan tiba-tiba, tubuh si gadis mulai terasa dingin. Ia merasa lututnya berat.
Tangannya mulai kaku. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Bu, kenapa tubuhku begini? Bu, tolong, aku nggak bisa gerak, Bu. Sang ibu berdiri perlahan, lalu mendekatinya. Ia berlutut di hadapan anaknya, menyentuh wajah gadis itu yang kini mulai pucat. Gadis itu masih menangis, tapi tubuhnya mulai mengeras. Tangannya berubah warna, kulitnya mulai kehilangan hangatnya. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa pedagang dan warga yang melihat dari kejauhan mulai berkumpul, menatap dengan wajah penuh keheranan dan ketakutan. Mereka melihat langsung bagaimana tubuh si gadis perlahan berubah. Dari kaki, lutut, tubuh, hingga wajah. Semuanya membatu, membeku, seperti bukan manusia lagi. Tapi yang paling aneh dan menyedihkan adalah mata si gadis. Ia sudah menjadi batu, tapi dari kedua matanya masih terus mengalir air mata. Tetesan demi tetesan jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil. Seolah ia masih menangis. Menangis karena penyesalan. Menangis karena terlambat menyadari bahwa cintanya pada ibunya telah ia buang sia-sia. Sang ibu memeluk batu itu, memeluk anaknya yang kini tak bisa ia genggam lagi. Tangisnya pecah, menjerit. Ia tidak menyangka doa yang ia panjatkan akan secepat itu dijawab. Ia hanya ingin anaknya sadar. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ia mengambil anak itu dalam bentuk yang tidak biasa sebagai peringatan. Warga desa terdiam. Tidak ada satupun yang berani bicara. Mereka hanya menyaksikan tragedi itu dengan penuh rasa tak percaya. Tak ada yang menyangka gadis secantik itu, yang selama ini terlihat angkuh dan penuh gengsi, kini menjadi batu yang menangis. Tangisan yang tidak akan berhenti, mungkin selama-lamanya. Hari itu, langit akhirnya menurunkan hujan. Tapi bukan hujan biasa. Hujan itu turun pelan, seperti ikut menangis bersama sang ibu. Suara air yang jatuh membasahi tanah bersatu dengan tangisan. Pilu perempuan tua yang kehilangan anaknya dalam bentuk yang paling menyayat hati. Beberapa hari kemudian, batu itu tetap ada di tempat yang sama. Warga yang lewat selalu berhenti, menunduk, dan berdoa. Mereka tak lagi melihatnya sebagai batu biasa. Mereka tahu itu adalah peringatan. Batu itu tetap mengeluarkan air dari matanya. Tak pernah berhenti, seperti tangisan yang tak kunjung reda. Tangisan yang membawa pesan besar bahwa cinta seorang ibu adalah hal paling murni di dunia ini. Dan jika cinta itu dilukai, maka alam semesta pun bisa bersedih. Warga desa akhirnya menamai batu itu sebagai batu menangis. Batu yang dulunya adalah seorang anak manusia, gadis cantik yang punya segalanya. Tapi kehilangan segalanya karena satu hal, ia malu mengakui ibunya sendiri. Sejak saat itu, kisah batu menangis menyebar luas. Bukan hanya di desa itu, tapi sampai ke kampung-kampung di seberang. Hingga akhirnya dikenal oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat, bahkan Nusantara. Kisah ini jadi pelajaran. Para orang tua mulai bercerita pada anak-anak mereka tentang pentingnya menghormati orang tua. Tentang bagaimana sekaya apapun, secantik apapun, sepintar apapun seseorang, jika ia lupa pada orang tuanya, maka semua itu tidak berarti. Anak-anak di desa itu selalu diperingatkan saat mulai menunjukkan tanda-tanda keras kepala. Jangan kayak batu menangis, kata mereka. Kalimat itu jadi semacam pengingat bahwa jangan pernah bermain-main dengan perasaan orang tua, apalagi sampai menyakiti sang ibu. Ia tetap tinggal di desa itu. Namun ia tak pernah lagi bicara soal hari itu. Ia setiap hari datang ke batu itu, membersihkan lumut di sekitarnya, dan menabur bunga. Ia tidak memandangnya sebagai kutukan, tapi sebagai anaknya. Anaknya yang dulu pernah salah, tapi kini sudah tenang. Ia bicara pada batu itu setiap pagi, seolah masih bisa bicara dengan anaknya. Kadang, beberapa warga yang lewat melihat sang ibu tersenyum sendiri sambil berkata, "Ibu, maafin kamu, Nak. Ibu tahu kamu nyesel. Dan ibu tahu kamu sebenarnya sayang sama ibu." Air mata tak pernah berhenti jatuh dari batu itu. Sama seperti kasih seorang ibu yang juga tak pernah berhenti meski sudah terluka. Bahkan sekalipun anaknya sudah tak lagi bisa memeluknya. Dan begitulah kisah ini terus hidup. Diulang-ulang oleh para tetua.
diceritakan sebelum tidur, disampaikan di sekolah, dalam pertunjukan rakyat, bahkan jadi bagian dari pelajaran penting dalam kehidupan. Batu itu masih ada. Masih berdiri di pinggir jalan, tempat dulu ibu dan anak itu terakhir berjalan bersama, masih menangis. Dan masih mengingatkan bahwa sebesar apapun kesalahan kita, selama belum terlambat, minta maaflah. Dan jangan pernah malu dengan orang tua kita, apapun keadaannya. Karena mereka dengan segala kekurangan adalah alasan kita bisa hidup dan berdiri sampai hari ini.